Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bahasa Indonesia Pintar bersama Bu Tati. Pada hari ini kita akan mempelajari teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah sebuah paparan atau penjelasan jika ada paragraf yang menjawab pertanyaan apakah itu, dari mana asalnya, maka paragraf tersebut merupakan sebuah paragraf eksposisi. Eksposisi adalah karangan yang menyajikan sejumlah pengetahuan atau informasi. Tujuannya, pembaca mendapat pengetahuan atau informasi yang sejelas-jelasnya. Paragraf eksposisi mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, pada bagian paragraf pembukaan berisi pendapat utama atau disebut tesis. Paragraf yang lain berisi uraian dan penjelasan pendukung. Kedua, berisi analisis fakta, data, atau temuan penelitian. Dan ketiga, memiliki kalimat-kalimat pengembang. Paragraf eksposisi terdiri dari berbagai macam. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah eksposisi definisi. Eksposisi definisi adalah sebuah tulisan yang menjelaskan tentang sebuah konsep. Biasanya kata kunci yang digunakan pada eksposisi definisi seperti adalah, ialah, merupakan, dan yaitu. Di sini contohnya, menurut psikolog berlisensi Rachel Needle, quarter life crisis adalah perasaan stres dan rasa penuh ketidakpastian yang sering dipicu kondisi yang dihadapi dalam kehidupan saat ini, terutama ketika seseorang mencari tahu siapa dirinya dan apa keinginannya dalam hidup. Kondisi itu kerap disebut krisis seperempat kehidupan atau quarter life crisis, mirip dengan krisis paruh baya atau middle crisis pada kalangan paruh baya. Quarter life crisis biasanya terjadi antara usia pertengahan 20-an hingga awal 30-an. Nah, tulisan ini menjelaskan tentang konsep apa itu quarter life crisis. Yang kedua adalah eksposisi proses. Eksposisi proses adalah sebuah tulisan yang memberikan petunjuk tentang langkah-langkah atau tahapan-tahapan pada sebuah konsep atau hal. Contoh di sini adalah bagaimana cara mengatasi quarter life crisis. Pertama, mencari dukungan khususnya dari ahli kesehatan mental dan curhat kepada teman atau anggota keluarga. Kedua, meluangkan waktu untuk merefleksikan diri. Renungkan segala hal tentang diri atau tuliskan di jurnal pribadi. Meski terasa sulit, bersabarlah dengan diri sendiri. Berikan kasih sayang dan waktu pada diri sendiri. Ketiga, tidak perlu membanding-bandingkan hidup dengan orang lain. Terakhir, izinkan diri untuk mencoba berbagai hal. Biarkan diri mengambil semua bagian satu persatu dan memperlakukannya seperti eksperimen. Tulisan ini menjelaskan tentang langkah-langkah mengatasi quarter life crisis. Yang ketiga adalah eksposisi klasifikasi. Eksposisi klasifikasi adalah sebuah tulisan yang berusaha memberikan kemudahan kepada pembaca tentang sebuah pengetahuan dengan memberikan pengelompokan atau pengklasifikasian terhadap sesuatu hal. Contoh, ada berbagai jenis perundungan, tak hanya fisik atau pula perundungan yang sifatnya merusak relasi sosial seseorang. Antara lain, 1. Perundungan fisik yang melibatkan kontak fisik antara pelaku dan korban. Perilaku yang termasuk antara lain memukul, menendang, meludahi, mendorong, mencekik, melukai, menggunakan benda, memaksa korban melakukan aktivitas fisik tertentu, menjambak, merusak benda milik korban, dan lain-lain. Yang kedua adalah perundungan verbal yang bertujuan menyakiti hati seseorang, perilaku yang termasuk antara lain mengejek, memberi nama julukan yang tidak pantas, memfitnah, pernyataan seksual yang melecehkan,
meneror, dan lain-lain. Ketiga, perundungan relasi sosial meliputi penyebaran rumor, mempermalukan seseorang di depan umum, dan menghasut untuk menjauhi seseorang. Bisa juga dengan menertawakan, menghancurkan reputasi seseorang, menggunakan bahasa tubuh yang merendahkan, mengakhiri hubungan tanpa alasan, dan lain-lain. Nah, tulisan ini mengklasifikasikan berbagai jenis perundungan atau bullying. Berikutnya adalah eksposisi ilustrasi atau contoh, yaitu sebuah tulisan yang ingin memberikan pemahaman kepada pembaca tentang sebuah hal atau konsep dengan memberikan dan memaparkan contoh. Misalnya, anak dan remaja yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk menonton TV, alih-alih beraktivitas fisik, telah dikaitkan dengan masalah kesehatan di masa dewasa. Hal ini diungkap oleh studi dari Selandia Baru yang dipublikasikan di Pediatrics. Para peneliti melacak ratusan anak di Selandia Baru pada 1973 dan mengikuti mereka hingga berusia 45 tahun. Mereka menemukan bahwa anak-anak yang lebih banyak menonton TV lebih mungkin memiliki tekanan darah tinggi dan obesitas karena minimnya aktivitas fisik dan kebiasaan makan yang buruk. Penelitian ini dimulai pada tahun 1970-an. Ketika pilihan waktu menonton TV lebih sedikit dibandingkan saat ini. Namun menurut para ahli, studi ini masih memberikan informasi penting tentang bagaimana orang tua dapat mengontrol screen time anak di masa sekarang. Eksposisi berikutnya adalah eksposisi perbandingan dan pertentangan. Pada eksposisi ini, penulis berusaha memberikan penjelasan tentang sebuah konsep dengan membandingkan atau mempertentangkan sebuah hal. Contoh, pernahkah Anda memikirkan dari mana bahan es batu itu berasal? Apakah dibuat menggunakan air mentah atau air matang? Chef sekaligus wirausahaan Eki Kramadibrata mengatakan, es batu berbahan baku air mentah bisa dibedakan secara visual dengan es batu yang terbuat dari air matang. Menurutnya, es batu air matang akan tampak bening dan tembus pandang seperti kristal. Itu karena partikel udara di dalam air sudah pecah dan keluar akibat direbus. Sebaliknya, air mentah banyak mengandung partikel udara yang terperangkap dalam airnya, sehingga pada saat dibekukan jadi keruh. Dari segi rasa, es batu yang berkualitas baik juga dapat dibedakan. Esnya tidak memiliki rasa selain air. Kalau es batu terlihat keruh, tidak jernih, berarti airnya tidak oke. Nah, tulisan ini membandingkan antara es batu yang menggunakan air mentah dan es batu yang menggunakan air matang. Yang terakhir adalah eksposisi laporan, yaitu sebuah tulisan yang ingin memaparkan sesuatu kepada pembaca supaya pengetahuannya bertambah. Contoh laporan di sini adalah Liga Muslim Dunia atau MWL selaku organisasi Islam internasional mengutuk aksi penodaan Al-Quran yang berlangsung di Denmark. Aksi pembakaran Al-Quran ini merupakan kejadian kesekian kali setelah sebelumnya terjadi di Swedia. Tindakan ini bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat internasional. Hal ini merupakan manifestasi dari Islamofobia, penghasutan dan kebencian terhadap Islam dan non-Muslim. Pada tanggal 21 Juli, anggota kelompok nasionalis Islamofobia dan sayap kanan yang disebut Danske Patrioter atau Patriot Denmark membakar salinan Al-Quran. Hal ini berlangsung di depan kedutaan besar Irak di Copenhagen. Mereka memasang spanduk anti-Islam dan meneriakkan slogan-slogan yang menghina sambil mengibarkan bendera Irak dan Al-Quran dengan tidak hormat. Selanjutnya mari kita bahas bagian-bagian paragraf eksposisi atau disebut dengan struktur eksposisi. Struktur yang pertama disebut tesis atau pendapat utama dari si penulis. Contoh,
Selain penulis memberikan pengertian apa itu quarter life crisis, penulis juga memberikan pendapatnya bahwa banyak kalangan dewasa muda yang risau saat mencapai usia 25 tahun. Struktur yang kedua adalah argumentasi. Pada struktur ini biasanya penulis menjelaskan tentang sebab dan akibat tentang sebuah hal. Contohnya di sini penulis memberikan penyebab dari quarter life crisis. Struktur yang ketiga adalah penegasan atau penutup. Pada contoh ini, penulis berusaha untuk memberikan penjelasan, pemahaman, dan pemantapan bagaimana melewati quarter life crisis. Demikian video tentang teks eksposisi. Sampai jumpa pada video kaidah kebahasaan teks eksposisi.